Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga ke Instagram aku Betty Maser. Buat teman-teman semua yang pengen ngikutin live streaming aku, gampang banget ya caranya. Langsung aja klik link di description box aku di bawah ini. Ya, nanti ikut live streaming aku setiap malam ya, karena aku hampir setiap malam live streaming ya di Bigo. Jadi sampai ketemu di sana, kita sharing-sharing masalah yang kamu hadapi gitu ya. Oke, di video kali ini aku akan bahas kan ini banyak nih dari teman-teman yang nanyain soal Kak gimana sih kalau udah nikah supaya lama gitu kan, supaya awet gitu. Oke, aku bakalan bahas ya guys. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Oke, jadi kamu harus melakukan ini bersama pasangan kamu ya. Ini nggak cewek, nggak cowok deh. Pokoknya introspeksi diri aja gitu ya. Bahwasanya pernikahan itu milik kalian berdua. Jadi jangan cuma satu belah pihak aja yang memperjuangkan, tapi kalian dua ini harus sama-sama sadar diri bahwasanya kalian itu menuju ke jenjang pernikahan itu adalah sebuah komitmen kalian berdua. Oke, yang pertama bilang I love you. Simple sih ya guys, I love you. Kadang itu mungkin kalau bagi pasangan-pasangan yang baru-baru gitu ya masih masih sering lah ya bilang I love you gitu. Tapi kalau udah nikah lama, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan udah puluhan tahun mungkin agak kayak menyepelekan gitu ya. Nggak boleh guys, jadi harus tetap terjaga lah ya keharmonisannya gitu. Bilang I love you setiap hari. Kurang kerjaan banget gitu kan pasti buat kalian-kalian gitu. Kalau yang udah nikah kan kayak apa sih gitu kan, tapi nggak apa-apa guys gitu. Bangun tidur, berangkat kerja, pulang kerja, oh my god, sesimpel itu guys. Ternyata buat pasangan kita tuh seneng ya gitu. Apalagi nih istri-istri gitu ya, kadang ini tuh sepele gitu, tapi bisa banget ngebuat istri tuh seneng gitu. Bisa ngebalikin moodnya istri ketika dia tuh lagi marah, lagi nggak mood gitu kan. Pokoknya kalian sering lah ya tiba-tiba kalian lagi chattingan, akhir chattingan kalian tuh sambil bilang ya udah ya aku mau kerja dulu, I love you gitu ya, atau gimana lah gitu. Pokoknya ya sering-sering video call, sering telepon, ya nggak usah sering nggak apa-apa, yang penting setiap kamu telepon atau chat itu ya selalu diakhiri dengan kata-kata romantis ya. Yang kedua guys, elus kepala istri dan peluk dengan sepenuh hati. Elus kepala istri dan peluk dengan sepenuh hati. Simple sih ya gitu. Mungkin kalian yang belum nikah kayaknya iya seru ya gitu. Tapi nanti kalau kalian udah nikah, udah seiring berjalannya waktu tuh kayak bakal dilupain gitu. Nggak boleh ya sepele gitu. Cuman ya sekali 2 kali boleh lah buat menyenangkan pasangan kamu gitu ya. Cium tangan juga guys gitu. Jadi aku pun sekarang tuh juga udah kayak jarang banget cium tangan, padahal dulu pertama nikah tuh kayak apa-apa ketemu dikit cium tangan. Sekarang aku ngerasain sendiri kalau apa sih gitu kan. Ya ampun. Jangan guys ya gitu. Itu demi menjaga hubungan kalian tuh tetap harmonis. Oke, yang ketiga itu adalah pillow talk sebelum tidur. Apa sih itu? Adalah ya kamu sharing-sharing lah sebelum tidur, obrolan sebelum tidur. Ini menurut aku penting banget guys, karena aku pernah dapet nasihat dari orang-orang tua di sekitar aku, bahwasanya kamu terutama dari Mbah Jawa aku ya gitu, karena aku deket banget sama beliau gitu. Jadi beliau bilang kalau Baiti, pokoknya besok kamu kalau udah nikah, kalau ada masalah apapun, pokoknya harus selesai di tempat tidur. Jadi jangan sampai kamu tidur itu tuh kayak dibawa gitu. Jadi kalau bisa ya udah, pokoknya suami istri kalau udah menikah, kalau lagi marahan ya udah, pokoknya selesaiin di tempat tidur gitu.
Jadi betapa pentingnya guys. Mungkin sekarang kalian yang belum nikah tuh kayak tidak percaya akan hal ini gitu. Tapi nanti kalau kalian udah nikah, rasain aja gimana rasanya ketika kalian marah-marahan sama pasangan kalian, tapi kalian tidur seranjang. Oh my god, gak enak banget guys gitu ya. Sempatkan waktu bersenda gurau. Menurut aku tuh kayak kalau apa sih ya namanya? Kalau lagi bercanda-bercandaan sama pasangan kita tuh penting loh gitu. Jadi kayak biar nggak flat banget gitu ya gitu. Pokoknya kalian kalau kalian harus sering-sering sharing lah sama pasangan kalian, apapun, hal sekecil apapun harus di-sharingin ya guys gitu. Unek-uneknya dikeluarin. Pokoknya masalah-masalah kamu lah, dari hal kecil sampai hal gede. Pokoknya jangan disembunyiin sama pasangan kamu ya. Biar nanti kamu ketika udah tidur tuh udah nyaman, besok energi-energi positif datang lagi gitu ya. Yang keempat guys, istri bergantunglah kepada suami. Ini mungkin udah banyak dilupain sama teman-teman kita yang udah nikah, bahkan mungkin kalian orang nih, termasuk aku juga gitu. Jadi ketika si istri atau si suami merasa dia mampu melakukan apapun itu sendiri, jadi kayak dia udah merasa tidak butuh pasangannya lagi. Misalnya nih, ini sering terjadi kepada istri ya guys. Jadi kalau istri yang tadinya nggak bekerja, terus kemudian dia bekerja gitu ya, yang tadinya apa-apa ngandelin duit suami gitu, sampai bener-bener kayak gajian suami tuh ditungguin banget gitu kan. Sampai pada suatu hari istrinya itu bisa cari duit sendiri. Jadi kayak dia kayak mulai ngelawan suami, mulai ada rasa kesombongan di dalam dirinya, rasa angkuh gitu. Misalnya kayak, apa sih, aku tuh juga capek, aku juga kerja loh. Pokoknya intinya kayak gitulah, nggak boleh ya. Masang gas nih, biasanya istri-istri itu kan nggak bisa kan. Termasuk aku nggak bisa guys masang gas. Nah, ya nggak apa-apa sih kamu istri belajar untuk menjadi mandiri gitu, tapi jangan sampai ngelupain suami lah ya gitu. Sok lemah aja di depan suami gitu, biar disayang terus sama suami. Biar dia makin cinta gitu kan. Oke, selanjutnya guys, yang kelima, ketika pasangan marah, diamlah terlebih dahulu. Maksudnya kalau pas lagi marah, emosi, ya namanya di dalam pernikahan itu nggak mungkin guys nggak ada masalah gitu. Jadi setiap pernikahan, bahkan setiap harinya pun ada cekcok gitu. Dari yang mulai naruh anduk sembarangan, ataupun kayak makan tiba-tiba ngambil nasinya itu, biasanya kalau istri yang ngambilin dari pinggir, ketika suaminya ngambil nasi tuh dari tengah ataupun diacak-acak tuh kan kadang tuh jengkel kan istri gitu. Nah, jadi kalau kamu lagi marah itu tuh ya diem dulu lah. Jadi selesaikan masalah kamu dengan kepala dingin. Ya itu walaupun mustahil ya, kadang kalau hal-hal seperti itu tuh kadang kayak istri tuh langsung aja ceplos gitu kan. Yang kok ditaruh di sini sih handuknya? Kalau ngambil baju itu dari bawah dulu, ditarik pelan-pelan gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Marahnya istri di dalam rumah tangga itu kayak bumbu-bumbu supaya benih-benih cinta itu semakin ada, semakin tumbuh gitu. Rasain deh kalian para suami ketika udah biasa sama istri, sama cerewetnya istri itu, ketika istri kalian gak ada, atau main, atau liburan, atau gimana, kalian bakal ngerasa kesepian banget gitu ya. Pokoknya kalau lagi marah itu laki-laki harus kalau istri lagi marah, laki-laki tuh harus bisa dengerin keluh kesahnya. Begitu juga sebaliknya lah gitu. Jangan cuman kayak istri maunya didengerin terus tapi ketika suaminya lagi ada masalah di kerjaan, istri kayak masa bodoh. Nggak boleh gitu ya guys gitu. Pokoknya dengerin dulu keluh kesahnya yang ingin disampaikan. Nah, tunggu dia tenang, udah stabil emosinya, baru deh dikasih saran ataupun dibahas pelan-pelan gitu ya, di pillow talk tadi gitu ya. Makanya penting guys ya, sharing-sharing sebelum tidur ya. Oke. Nah, terus yang keenam guys, nah jadi kalau kamu punya masalah sekecil apapun itu harus diselesaikan ya. Jangan sampai tunggu masalah itu jadi gede, ataupun kayak kebiasaan nih ya untuk para istri terutama gitu ya.
kayak dia itu memendam masalah-masalah kecil sampai akhirnya dia udah nggak kuat lagi di hati, terus ngebludak. Jadi kayak semua itu kayak runtutin gitu. Pernah nggak sih kamu laki-laki ngerasa kalau istri kamu tuh tiba-tiba marah terus kayak merembet kemana-mana? Nah ini nih gitu yang harus diperbaikin gitu. Aku pun kayak gitu guys, aku orangnya memang termasuk orang yang suka banget memendam gitu ya. Nah sampai ketika aku udah gak kuat lagi, aku baru ngomong wek kayak gitu, padahal nggak boleh ya gitu. Nah, jangan menyimpan karena kelak bisa menjadi bumerang yang menghancurkan. Benar guys, sumpah gitu. Ini nih yang paling sulit banget dihindari adalah kayak sharing masalah-masalah kecil gitu ya. Nah, pokoknya kalian itu harus cari jalan keluarnya masing-masing, cari solusinya masing-masing gitu, supaya ya masalah sekecil apapun tuh ada solusinya gitu. Jangan sampai kamu atau pasangan kamu itu sampai mencari ketenangan di luar ataupun mencari solusi di luar, kan banyak tuh gitu. Nggak boleh ya. Terus apa gunanya kamu punya pasangan gitu kan? Pokoknya harus sepakat lah ini dan itu gitu. Terus yang ketujuh teman-teman nih, jangan mudah curiga dengan pasangan kamu. Nggak boleh curigaan guys ya, karena curiga itu nanti lama-lama bisa jadi beneran kecurigaan kamu itu gitu. Jadi ketika kamu selalu nuduh pasangan kamu tuh, ih kamu tuh selingkuh ya, kamu pulang telat kamu selingkuh ya, kamu habis dari mana selingkuh ya, pokoknya intinya kamu selalu nuduh kayak gitu aja. Itu nanti pasangan kamu yang dari awalnya dia memang bener-bener enggak selingkuh, karena pikiran kamu yang selalu menjudge kalau dia dikit-dikit selingkuh, dia nanti bakalan selingkuh loh. Karena percuma, aku jujur pun pasangan aku tetap ngira aku selingkuh, jadi mending aku selingkuh sekalian aja gitu guys. Jadi jangan negatif thinking sama pasangan kamu, pokoknya harus selalu positif thinking lah. Jadi gini guys ya gitu, kalau kamunya sendiri setia, insya Allah pasangan kamu juga setia, menghargai kamu gitu. Jadi kalau kamu coba-coba main belakang pula, pasangan kamu bakal juga main belakang. Ibarat kata apa sih karma ya? Bukan, pokoknya apa yang kamu tuai itu juga apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai gitu. Itu yang aku rasain banget guys gitu. Pokoknya kalau namanya menikah itu kan menyatukan dua kepala ya guys. Jadi ya udah susah guys, itu nyatuin dua kepala itu susah banget gitu untuk satu visi misi tujuan yang sama, itu susah gitu. Jadi nggak itu istri, nggak itu suami, pasti punya kesukaan dan kesenangannya masing-masing gitu. Jadi ya udah, selagi itu positif disupport guys ya. Jangan mengekang kalau pasangan kamu tuh harus jadi seutuhnya apa yang seperti yang kamu mau gitu. Jangan. Karena nanti kalau dia misalnya punya hobi yang bener-bener dia pengen tekuni, kamu nggak setuju, jadi kayak dia tuh kayak tertekan, nggak bahagia gitu loh ya. Pokoknya harus percaya sepenuh hati lah gitu ya. Nah, yang terakhir guys nih, sekuat apapun ujian yang kamu hadapi kelak, saling ingatkan satu sama lain untuk saling mempertahankan. Sulit guys, sulit banget. Jadi ketika kamu punya masalah yang benar-benar nggak bisa diselesaikan, dan mungkin kayak kamu udah berada di titik paling lemah banget gitu ya, pasti ujung-ujungnya udah cerai. Aku udah gak kuat gitu kan. Susah guys gitu. Jadi jangan semudah itu mengungkapkan kata pisah guys. Jadi sekali lagi, menikah itu kan menyatukan dua keluarga, menyatukan dua kepala. Pokoknya kalau nikah tuh sulit guys gitu. Kalau pacaran mungkin gampang ya pisahnya gitu. Yang putus gitu kan, putus udah gitu, tak berbekas apa-apa selain perasaan yang dulu pernah ada, cie. Tapi kalau nikah guys, oh my god, belum lagi kalau misalnya kamu udah punya anak, itu tuh resiko guys ya. Cuman ya makanya itu, kalau misalnya kamu bener-bener kayak udah ngerasa pingin banget, kayak pasangan kamu tuh udah salah banget lah, udah nggak bisa dimaafin lagi lah, coba kamu cari ruang-ruang positif lainnya gitu ya gitu. Coba deh diingat-ingat dulu lagi,
masih ada rasa cinta nggak kamu sama pasangan kamu. Kalau masih ada, pertahankan guys gitu. Mungkin itu hanya sesaat doang gitu ya. Pokoknya seberat apapun jangan sampai menyerah. Semangat, kalian pasti bisa. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan ya. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.